Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IPA SD 2 dari kelas 2 BPKST menyampaikan sebuah materi video pembelajaran tentang prinsip kerja alat-alat optik. Yang kami dimana beranggotakan ada 7 orang. Yang pertama ada Amalia Kartika, yang kedua ada Irma Febriana, yang ketiga ada Mesya Pradela, yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Ralfi Reza Febrian. Yang kelima ada Nur Senawati, keenam ada Noval Satria Akbar, dan yang terakhir ada Rini Wardani. Sebelum kita masuk ke video, kita harus absen dulu guys. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Dedi, ada Kobuser, ada Lutfi, ada Halimawan, ada Lutfi, ada Gizal, ada Ewi, ada Eshi, ada Ilham, ada Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi alat-alat optik. Yang pertama, mata. Mata adalah optik alami ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Bagian depan mata yang memiliki lekukan lebih tajam dan ditutupi selaput cahaya disebut kornea. Tepat di belakang kornea ada cairan yang biasanya disebut dengan humor aqueous. Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil, yaitu celah melingkar yang dibentuk oleh iris. Iris sendiri merupakan selaput yang selain membentuk pupil juga berfungsi sebagai pewarna mata, seperti hitam, biru, atau coklat. Setelah melewati pupil, cahaya masuk ke lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang nyata sehingga jatuh tepat di retina. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Kacamata terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung, dan frame atau kerangka tempat lensa berada. Fungsi dari kacamata adalah sekumpulan bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat atau di titik jauh mata pada jenis cacat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kamera dan loop. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Jenis kamera yang dikenal seperti kamera autofokus, kamera refleks lensa tunggal, dan kamera digital. Fungsi kamera yang pertama, lensa cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan benda di film. Yang kedua, film, berfungsi untuk menangkap bayangan. Yang ketiga, diafragma, yaitu alat pengatur banyak ruang cahaya yang boleh masuk. Keempat, berupa penutup lensa. Loop atau kaca pembesar adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Penggunaan loop sebagai kaca pembesar bermula dari kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama akan terlihat berbeda oleh mata ketika jaraknya ke mata berbeda. Semakin dekat ke mata, semakin besar objek tersebut dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata, semakin kecil objek tersebut. 5. Mikroskop. Alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ini pada jarak yang sangat dekat disebut mikroskop. Fungsi mikroskop cahaya yaitu mikroskop yang menggunakan cahaya untuk membentuk bayangan dari benda yang akan dilihat. Mikroskop cahaya ini mempunyai perbesaran 1000 sampai 2000, sedangkan mikroskop elektron mempunyai perbesaran lebih dari 1 juta kali, sehingga mampu melihat virus AIDS. Teropong merupakan alat optik untuk benda-benda jauh. Teropong berfungsi mendekatkan benda ke mata kita. Ada 2 jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias menggunakan lensa, teropong pantul menggunakan cermin. Ada beberapa contoh teropong pantul, yaitu teropong Cassegrain, teropong Newtonian, dan teropong Gregorian.
Adapun bias teropong yang akan kita terapkan termasuk teropong bintang, teropong bumi, dan periskop. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kerja dan cara kerja alat optik. Yang pertama ada mata. Tepat di belakang kornea ada cairan yang disebut humor aqueous. Cairan ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Intensitas yang masuk ke mata diatur oleh pupil, yaitu celah melingkar yang dibentuk oleh iris. Iris sendiri merupakan selaput yang juga berfungsi sebagai pewarna mata, seperti hitam, coklat, atau biru. Setelah melewati pupil, cahaya masuk ke lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata sehingga jatuh tepat ke retina. Mata memiliki daya akomodasi, yakni kemampuan untuk mengubah-ubah jarak fokus lensa mata. Titik dekat mata normal adalah 25 cm, sedangkan titik jauhnya tak terhingga. Mata yang jangkauan pandangnya tidak sama dengan jangkauan pandang normal disebut mata cacat, yang terdiri dari miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Nah, yang kedua ada kacamata. Jika sebuah benda berada di depan sebuah lensa, bayangan akan dibentuk oleh lensa tersebut. Jauh bayangan-bayangan terhadap lensa bergantung pada letak benda dan jarak fokus lensa, seperti kacamata berlensa cembung untuk miopi. Lensa kacamata harus membentuk bayangan benda-benda jauh tepat di titik jauh mata. Lalu, kacamata berlensa cembung untuk hipermetropi. Lensa kacamata harus membentuk bayangan benda pada jarak 25 cm tepat di titik dekat. Lalu, kacamata untuk presbiopi harus menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Sementara, kacamata untuk astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan lensa silindris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wardani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kerja dan cara kerja alat optik. Nah, yang ketiga ada kamera. Jadi prinsip kerjanya ialah cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke lensa kamera. Nah, banyak cahaya yang masuk tadi ke dalam kamera yang diatur oleh diafragma dan pengatur cahaya atau shutter. Dengan pengaturan yang tepat, maka pantulan bayangan benda tersebut akan tepat jatuh pada film foto. Selanjutnya ada loop. Jadi penggunaan loop sebagai kaca pembesar. Nah, kenyataannya bermula dari bahwa objek yang ukurannya sama akan terlihat berbeda. Jadi prinsip kerja loop adalah membiaskan cahaya, jadi melalui lensa cembung sehingga menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Caranya adalah dengan meletakkan benda di antara titik pusat dan titik fokus. Dunia aku hancurin di dunia nih semua sekalian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Rini, masih pada bagian prinsip atau cara kerja alat-alat optik, yaitu mikroskop. Sambil melihat pada gambar di samping, prinsip atau cara kerja mikroskop secara sederhana, yaitu lensa objektif yang akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Omong-omong, lensa objektif dan lensa okuler itu apa sih? Jadi lensa okuler itu fungsinya untuk menangkap dan memperbesar kenampakan suatu benda atau objek. Sedangkan lensa okuler ini yang dekat dengan mata, fungsinya untuk membentuk bayangan objek. Nah, bayangan inilah yang tampak oleh mata. Jadi posisi lensa mata itu disesuaikan atau ditentukan sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif jatuh di titik fokus pertama dari lensa mata. Jadi benda yang akan dilihat ditempatkan di luar titik fokus lensa objektif
sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tersebut akan diperbesar dan berada di titik fokus pertama lensa mata. Kemudian yang terakhir adalah teropong. Teropong seperti yang telah disebutkan tadi memiliki banyak sekali jenis, tetapi kali ini saya akan memberikan contoh pada teropong bintang. Teropong bintang ini juga menggunakan dua lensa cembung, satu lensa sebagai lensa objektif dan yang lain sebagai lensa okuler. Jadi prinsip kerja teropong bintang ini sama dengan prinsip kerja pada mikroskop, tetapi pada saat mata tak berakomodasi. Tidak berakomodasi artinya yaitu mata melihat suatu objek atau benda dari jarak yang jauh dan tidak ada cahaya. Kurang lebih seperti saat mata kita istirahat atau tertidur. Jadi bayangan benda langit yang sangat jauh akan berada di titik fokus lensa objektif. Bayangan dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Jadi titik fokus lensa okuler berimpit dengan titik fokus lensa objektif. Berarti bayangan dari lensa objektif tadi berada di titik fokus lensa okuler. Nah, oleh lensa okuler ini, bayangan dari lensa objektif dibiaskan lagi sehingga terbentuk bayangan di akhir di tak berhingga. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi itulah video yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kalian udah nonton video dari awal sampai akhir. Semoga aja kalian semua mengerti tentang penjelasan yang telah kami berikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.